pagi. Terima kasih. Saya hanya memesankan kepada adik-adik seluruh peserta DPM apa yang sudah disampaikan oleh Kapten Jamhuri sebagai kapten di kapal AU supaya dipatuhi semuanya sehingga kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa dilaksanakan? Ya. Terima kasih kepada Bapak Jamhuri yang sudah kenal. Manual dengan ektis ini sebenarnya sama ya, tetapi walaupun ada ektis ini, peta manual tetap harus ada di kapal ya. Jadi dengan barang sebegini aja kapal sudah bisa keliling dunia ya. Jadi jangan lihat kertasnya, lihat arahan ada di sini ya. Nah, kemudian bedanya di mana? Kalau di sini peta manual kita hanya bisa memplot ya, melintang bujur, kemudian tarik garis baringan. Kita seperti ini contohnya ya, sudah dilakukan. Ini tracknya, ini haluannya ya, baringan kita, kemudian nanti posisi kapal di mana kita bisa bensin. Tapi kalau di electronic chart nanti tampilan kapal tuh ada, kita setting tinggal waypoint, dia akan membentuk garis seperti ini ya, titik-titik itu dihubungkan, kemudian kapal jalan kita bisa ketahuan dia ke kiri apa ke kanan, melenceng dari track apa enggak ya. Nah itu contoh tuh historinya, historinya. Nah, kalau kapal jalan ada tampilannya. Nah, tuh. Nah, apakah ini termasuk alat pandu juga Pak? Kalau seperti itu kan masih sebenarnya. Ya, bisa. Cuman kan kita dengan adanya ekdis ya, pandu atau kapten atau perwira siapa yang ada di sini, dia bisa cukup memonitor ini, enggak kadang enggak mesti harus melemari, tapi harus tetap kita ngeplot posisi di peta manual. Karena apa? Karena ini kan menggunakan tenaga atau supply power dari listrik, bisa saja error, bisa saja listrik namanya ada gangguan yang mati. Itu yang penting banyak. Ya, peta manual itulah yang paling ampuh. Ya, jadi itu harus diupdate terus peta manual. Ada edisi terbaru harus dikirimkan perusahaan ke kapal. Ya. Kemudian ini istilah-istilah mungkin Bapak masih bingung. HDG ini heading. Heading itu haluan. Ya. STW itu speed through the water. Ya, kecepatan. Kemudian course over ground itu haluannya. Kemudian speed over ground SOG ini kecepatan. Kemudian ICE itu automatic identification system. ETA itu estimate time arrival. Kemudian TTG itu time to go ya. Apalagi mau ditanya di situ ya, saya rasa udah lengkap lah ya. Oke, kalau sudah kita bergerak ke sebelah, ambil foto, gerak sebelah. Cara menggunakan ini nanti pakai kursor aja ini gini nah, ya, kursor gampang itu ya. Nah, kemudian ini radar, apa namanya? Radar. Oke, Bapak mungkin yang sudah pernah di kapal tahulah radar ya, tapi bagi yang belum pernah, inilah radar ya. Jadi radar ini sebenarnya untuk mendeteksi objek. Objek itu di sekeliling kapal. Kalau dikatakan objek berarti bukan hanya kapal. Bisa beacon, bisa buoy, bisa suar. Termasuk kalau sudah kapal mereka tidak daratan itu pun terdeteksi di sini. Ya. Nah, kalau zaman dulu
ya itu hanya tersedia radar. Radar ini berarti objeknya yang kita klik seperti ini, dia hanya tampil itu baringannya sama haluannya aja kapal itu. Jadi nggak jelas kapal itu namanya apa, callsign-nya apa. Jadi kapal dulu kalau sudah melihat target begitu, dia sering misalnya kapal-kapal dengan haluan sekian, baringan sekian, ya. Nah, kemudian posisi lintang bujurnya sekian-sekian. Nah, kapal ini panggil, dia bilang. Nah, dia merasa nih kapal saya itu dipanggil, nah baru sebutkan. Tapi semenjak ada radar dan AIS, oh malah sudah jadi makin mempermudah. Begitu diklik objek seperti ini, nah ini udah kelihatan. Coba kalian lihat, nah, apa nama kapalnya nih? Nah itu Pacific. Nah, iya, jadi kalau kita mau tahu objek itu ya langsung aja panggil Tugboat Transpower ini AU panggil, ya selesai gitu, udah ketahuan namanya. Kenapa? Dengan ARPA itu bisa terdeteksi haluan target, baringan target, kecepatan target, CPA target, TCPA target, bahkan call sign target, nama target itu ada. Kecuali targetnya beacon, buoy yang nggak ada namanya. Iya. Iya. Ya, betul. Dan perlu satu diketahui, biasanya alat navigasi itu sudah terkoneksi jadi satu. GPS, radar, ya, EGDIS, AIS, kompas. Ini sudah terdeteksi. Makanya kalau haluan di sini tablet sama dengan sini, sama dengan di kompas, sama dengan di AIS, ya. Jadi sudah terkoneksi menjadi satu, ya. Nah, kapal yang berlayar malam hari ini sangat penting radar. Karena nanti di laut lepas itu gelap, ya. Walaupun kapal berlayar pakai lampu navigasi, betul, tetapi ada objek-objek yang kadang tidak terlihat atau luput dari mata, ya. Jadi radar itu harus tetap dalam pemantauan, ya. Nah, radar ini punya skala tangkapnya, skala jaraknya, mulai dari yang paling kecil lah 0,25 mil, 0,5, 0,75, 1,5, 3, 6, 12, 48, ya seterusnya. Iya, tapi ada limitnya, nggak sampai ratusan. Ya, jadi kalau misalnya Anda buat skala jarak 12 mil, ya dia bisa nangkap sampai 12 mil di sekitar kita, bukan ke depan aja, di sekitar kita. Keliling, karena radar ini keliling. Nanti tampilan kapal kita di tengah, keliling, ya. Nah, jadi semakin jauh kita buat jarak skalanya, nanti tampilan objek semakin kecil. Jadi yang kecil itu, yang jauh bisa ketangkap tapi kecil dia. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di wilayah atau perairan yang memang kanan kiri banyak objek, kasihlah skala kecil supaya tampilannya besar biar dia terdeteksi di sini, ya. Oke ya, jelas ya. Kita bergeser ke sini. Oke, sebelah, ya. Nah, ini namanya engine throttle atau telegraph, ya. Telegraph inilah, ya, yang menggerakkan mesin maju, mundur, atau steady, kembali ke posisi normal. Nah, ini gerakan maju. Kapal nggak ada remnya, jadi kalau sudah maju ya menggunakan kecepatan mundur. Untuk selatan nggak ada. Ya, ini telegraf. Jadi nanti ya perintahnya dari sini nih, ordernya. Oke, kemudian ini boat thruster. Boat thruster itu ya baling-baling depan untuk membantu kapal bergerak ke kanan atau ke kiri, bergeser, bukan belok, bergeser. Itulah fungsi daripada bow thruster, dia baling-baling samping, ya, untuk membantu asli. Kenapa di depan? Karena bahasa kapal bow itu adalah depan, belakang itu stern. Jadi kalau baling-baling belakang yang membantu mengasis kapal itu namanya apa? Stern thruster. Nah, kebetulan kapal ini nggak punya stern thruster, adanya adalah bow thruster. Ya, jadi ini bisa membantu kapal untuk bergerak kanan kiri, bukan belok kanannya, tapi bergerak kanan kiri. Oke, kita bergerak ke samping. Ini namanya internal telepon. Ya, dari sini bisa berkomunikasi, bisa ke kamar-kamar, ya, ke akomodasi, ke engine room, ya, kemana saja yang tersedia teleponnya di sini. Bukan yang ini internal teleponnya. Kalau ini telepon biasa. Oke, kita bergeser lagi berikutnya. Ini namanya kompas. Nah, kompas itu ada dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya, gyro dan magnetik. Nah, bedanya di mana? Internal telepon juga soalnya, tapi ada yang band release. Nah, itu PS system atau public address system. PS. Ya, public address system itu fungsinya untuk mengumumkan sesuatu yang Pak, jangan ada yang mencet tombol, jangan ada yang menggerakkan
handle ya. Ya, ambil foto boleh tapi jangan ada yang. Oke. Dia sistem ini ya, master becak. Itu namanya kemudi kapal. Ini Pak, mana ini sama? Radar. Cuman enggak dihidupkan. Sengaja satu. Ini beda-beda ya. Iya, ya, ini misalnya bridge 1 ya kan, nomor 1. Oh, dan di 1 nih baru putar dia set ini kan kalau ada nih muternya. Biasa ini namanya batteryless. Oke, ini kemudi namanya. Nah, perhatikan ini kemudi kan ada di sini petunjuknya. Kalau 0 ini tengah-tengah, ini tandanya tengah-tengah. Jadi kalau ada order atau perintah misalnya kanan 10 ya, berarti ke kanan 10, lihat di radar indikatornya. Kalau ini karena dimatikan. Kalau dia nyala itu bergerak dia ke kanan 10. Itu namanya radar indikator. Yang hitam itu ya, Pak? Ini yang hijau. Oke. Jadi navigasi. Ya. Kalau autopilot itu disetting ketika kapal sudah di laut lepas. Jadi nggak perlu. Ini biasanya diperlukan untuk pada waktu kapal mau sandar begini. Kenapa? Responnya lebih cepat, Pak. Jadi nggak lama begitu transmisi. Disingkat VHF atau dibaca VCF kalau bahasa asingnya. Nah, kenapa ini channel 16? Karena channel inilah yang disepakati internasional sebagai komunikasi antar kapal. Ya, secara umum. Ada kapal lain yang nggak saling kenal sama kapal ini, tapi dia mau manggil, dia udah lihat di radar tuh, udah lihat di mana-mana lah, di AIS juga. Oh itu KM AU, dia manggilnya dia nggak usah pusing, dia pasti manggilnya channel 16. Makanya kita kalau tidak ada obrolan yang penting, ya radio tuh harus standby di channel 16. Bagaimana cara mengganti channel? Misalnya tadi sudah ngomong sama Takbut Trans itu, oke kita pindah yuk ke channel 15, karena orang kan banyak berkomunikasi sini kan. Jadi nanti terganggu. Pindah aja pencet 15. Enggak ada lagi yang lain di tombol. Jangan dipencet ini, dipencet enggak. Nah, ya, kemudian cara menggunakan bagaimana? Ini ada tombol. Kalau HT tombolnya di samping. Kalau ini di sini. Ya, VCF. Nah, tekan dia. Ketika Anda tekan itu namanya transmit, Pak. Baru kita ngomong. Halo. Nah, ya, baru ngomong. Nanti kalau udah selesai, lepas. Dia yang jawab. Kenapa? Kalau Bapak lupa lepas, percuma dia mau ngomong sampai botak pun nggak akan ditangkap di sini. Karena begitu lepas inilah namanya receive. Ya, jadi tekan transmit, lepas receive. Ya, transmit, receive. Itulah komunikasi dua arah. Ya. Jadi ngomong misalnya selamat pagi, kayak mau. Iya, ini saya lihat baringannya sudah terlalu dekat. Bagaimana kalau kita pasang kanan kiri lepas. Oh, siap dan dia baca. Oke, nggak apa-apa kita ambil namanya, tekan lagi. Jadi ini aja nih patokannya. Ya. Oke, ini mengukur kedalaman air. Jadi kapal ini sekarang di sini ketahuan ini berapa dalamnya air ini. Sounding. Ya, sounding. Oke. Jadi kita juga kapal juga bisa mengetahui kita bisa nggak sandar atau masuk ke perairan tersebut. Ya. Soalnya kedalaman udah kedeteksi. Termasuk kalau kapal kandas ya udah persis di bawah lunasnya. Udah tampilan biasa aja sama seabed atau dasar daripada laut. Ya. Oke. Automatic identification system, termasuk navigation equipment, termasuk alat navigasi. Nah, di AIS itu yang perlu kita setting adalah yang perlu kita setting di AIS itu adalah nama kapal kita, ya, call sign, ya, kemudian apalagi itu, nah, panjang kapal, LOE, lebar kapal, status kapal, apakah berlayar atau enggak, atau anchor, atau apalah namanya gitu kan, ya, kemudian ada jenis muatan kalau bisa gitu kan. Nah, nanti mengenai identitas kita akan dilihat oleh kapal lain, termasuk haluan baringan kita, kecepatan kita sudah terdeteksi secara otomatis. Nah, AIS ya, dengan AIS ini mempermudah kita untuk memanggil kapal lain, karena di AIS inilah terlihat gambar target dan nama-nama setiap kapal. Jadi AIS itu sangat mudah untuk melacak. Nah, dengan AIS juga bisa berkirim message pesan seperti SMS kepada alat ini. Nah, yang ada di sini sekarang ini produknya Furuno. Tidak semua AIS seperti ini, Pak. Ada lagi anti produk lain yang besar. Saya pernah ada kapal yang besar, jadi beda pabrikan,
beda juga peran. Tapi intinya kerjanya itu satu. Ya, inilah AIS itu. Ya. Nah, ini kemarin kita belajar SAT salah satu ya security equipment. Diumumkan kepada Polri agar PA system, public address system, singkatannya PA system. Jadi diumumkan kepada seluruh yang agar berkumpul di masa sesi tambah dari Apa mo yun, Biu? Ada 2 mesin 2 dek. Disuruh tes coach 6 nanti ada life jacket baru dipakai. Coach 6. Ya, di bawah. Pak Jul, cukup. Kabar Juli cukup.